Desa Karang Silempah terletak di pinggiran kota yang seolah lupa disentuh waktu. Pagi hari di desa itu selalu tampak menenangkan. Sawah membentang seperti permadani hijau, kabut tipis menggantung rendah di antara rumpun bambu, dan suara burung bersahutan dari kejauhan. Sungai kecil mengalir pelan membelah desa, airnya jernih, memantulkan cahaya matahari yang masih malu-malu. Dari kejauhan, desa itu terlihat seperti tempat yang sempurna untuk bersembunyi dari hiruk-pikuk dunia. Namun ketenangan Karang Silempah bukanlah ketenangan yang sepenuhnya hidup. Saat senja turun, udara desa berubah. Angin berembus lebih dingin dari seharusnya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau besi berkarat. Lampu-lampu rumah warga menyala satu persatu, namun jalanan cepat lengang, seolah setiap orang telah sepakat untuk mengurung diri sebelum malam benar-benar jatuh. Tidak ada suara tawa anak-anak, tidak ada obrolan di gardu ronda. Yang tersisa hanyalah bunyi serangga dan desir angin yang kadang terdengar seperti bisikan. Galih merasakan perbedaan itu sejak lama, meski ia tak pernah benar-benar memikirkannya. Pemuda berusia 20 tahun itu lahir dan besar di Karang Silempah. Baginya, desa itu adalah rumah, sekaligus dunia kecil yang ia kenal luar dalam. Rambutnya selalu dipotong rapi ala anak desa. Kulitnya legam terbakar matahari, dan sorot matanya jujur tanpa banyak lapisan. Ia bukan tipe pemuda yang suka bermimpi tinggi. Hidupnya sederhana, begitu pula keinginannya. Galih tinggal di sebuah rumah kayu tua di ujung desa, berdampingan dengan sawah dan pohon beringin besar yang usianya bahkan lebih tua dari cerita-cerita lisan warga. Di rumah itu, ia hidup berdua dengan kakeknya, Ki Rangga Prawira. Lelaki tua itu bertubuh kurus, punggungnya sedikit membungkuk, namun sorot matanya tajam dan dalam, seolah menyimpan pengetahuan yang tak semua orang berani pahami. Ki Rangga jarang bicara. Ketika berbicara pun, kata-katanya selalu singkat, padat, dan sering terasa seperti peringatan. Setiap pagi, Galih membantu kakeknya ke sawah. Mereka menuntun 2 ekor kerbau yang setia, membajak tanah, menanam padi, dan menerima hidup apa adanya. Tidak ada keluhan, tidak ada ambisi besar. Bagi Galih, merawat kakeknya adalah kewajiban sekaligus pengganti kekosongan yang ditinggalkan orang tuanya. Ibunya telah lama pergi menjadi pekerja di negeri seberang. Surat terakhir yang datang sudah bertahun-tahun lalu. Ayahnya bahkan lebih misterius. Ia menghilang saat Galih masih kecil, tanpa kabar, tanpa jejak. Tidak ada yang berani membicarakan kepergian ayahnya secara terbuka. Setiap kali Galih bertanya, Ki Rangga hanya menatap jauh ke arah sawah atau hutan di utara desa, lalu menggeleng pelan. Tidak semua yang hilang ingin ditemukan, begitu jawabannya. Kalimat itu selalu membuat Galih merinding tanpa tahu sebabnya. Malam itu, Galih duduk di beranda rumah bersama kakeknya. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan aneh di dinding kayu. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun beringin bergesekan, menghasilkan suara berderak seperti bisikan ramai. Galih memperhatikan bahwa tak satu pun rumah tetangga yang berani membuka pintu. Bahkan anjing-anjing desa yang biasanya menggonggong kini terdiam. "Kek, desa kok sepi banget malam ini," ucap Galih pelan. Ki Rangga tidak langsung menjawab. Ia menyesap teh hangatnya, lalu menatap ke arah jalan desa yang gelap. "Desa ini memang selalu sepi kalau malam," katanya akhirnya. "Dan seharusnya begitu." Nada suaranya membuat Galih ingin bertanya lebih jauh. Tapi entah mengapa lidahnya keluh. Ia memilih diam, meski dadanya terasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah dari kejauhan. Pelan, berat, lalu berhenti tepat di depan rumah. Galih menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun yang terlihat hanyalah jalan kosong dan bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. "Kamu dengar?" bisik Galih. Ki Rangga mengangguk perlahan. "Dengar. Tapi nggak ada siapa-siapa." "Itu bukan untuk dilihat," jawab Ki Rangga singkat. Malam semakin larut. Saat Galih masuk ke kamar dan mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara air mengalir, padahal sungai berada cukup jauh dari rumah. Lalu suara itu berubah menjadi seperti tarikan napas berat, tepat di luar jendela. Galih menahan napas, seluruh tubuhnya tegang. Namun saat ia memberanikan diri mengintip, yang ada hanya gelap dan bayangan dedaunan. Keesokan paginya, Galih menemukan jejak kaki basah di tanah depan rumah. Jejak itu berhenti tepat di bawah jendela kamarnya. Ki Rangga melihatnya lama,
wajahnya mengeras. Tanda, gumamnya. Tanda apa? Kek. Ki Rangga menutup jejak itu dengan tanah, seolah ingin mengubur sesuatu. Bahwa yang lama mulai terbangun. Galih menatap desa yang kembali terlihat damai di bawah sinar matahari. Anak-anak berjalan ke sekolah, burung kembali bernyanyi, dan sawah berkilau oleh embun pagi. Namun untuk pertama kalinya, Galih merasakan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Desa Karang Silempah terlalu tenang. Dan ketenangan itu terasa seperti napas panjang sebelum sesuatu yang mengerikan bangkit dari tidur lamanya. Perubahan pertama di desa Karang Silempah datang tanpa suara gaduh, tanpa pengumuman resmi, seolah tumbuh begitu saja dari tanah yang sudah lama menyimpan rahasia. Sebuah bangunan semi permanen berdiri di tepi jalan utama desa, tepat di perbatasan antara sawah dan jalur menuju kota. Dindingnya masih berwarna semen abu-abu, atap sengnya berkilau baru, dan papan kayu besar di bagian depan bertuliskan nama yang mencolok dengan cat merah menyala, Mie Ayam Songo Roso. Tak ada yang tahu pasti kapan warung itu mulai dibangun. Beberapa warga merasa bangunan itu muncul terlalu cepat, seperti jamur yang tumbuh dalam semalam. Namun rasa heran segera kalah oleh rasa penasaran. Pada hari pembukaannya, aroma mie ayam menyebar ke seluruh penjuru desa, menyusup ke sela-sela rumah, bercampur dengan bau tanah dan jerami. Bau itu bukan sekadar menggugah selera, melainkan seperti memanggil, memaksa orang-orang untuk datang tanpa banyak berpikir. Galih pertama kali melihat warung itu sepulang dari sawah. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, memandang kerumunan orang yang berdesakan di depan warung. Motor dan sepeda memenuhi halaman tanah yang sempit. Bahkan beberapa wajah yang ia kenal sebagai warga desa lain terlihat di sana. Pemandangan itu terasa ganjil. Di Karang Silempah, jarang ada tempat yang bisa menarik orang sebanyak itu, apalagi hingga sore menjelang malam. Ramai banget, gumam Galih. Ia berdiri cukup lama, memperhatikan. Yang membuatnya semakin tidak nyaman bukan hanya jumlah pelanggan, tetapi cara mereka makan. Orang-orang itu duduk berjejer di bangku panjang, menunduk ke mangkuk masing-masing, menyantap mie dengan kecepatan yang hampir seragam. Tak ada obrolan riang, tak ada tawa. Hanya suara sendok beradu dengan mangkuk dan sesekali seruputan kuah. Wajah-wajah mereka tampak pucat, mata sedikit cekung, namun tangan mereka tak berhenti bergerak seolah digerakkan oleh naluri yang sama. Galih menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh yang merayap di dadanya. Ia melanjutkan langkah, namun aroma mie ayam itu terus mengikutinya, bahkan hingga ia tiba di rumah. Malamnya, Ki Rangga memperhatikan Galih yang makan dengan gelisah. "Kamu lewat jalan pinggir desa tadi?" tanya sang kakek tiba-tiba. "Iya, Kek. Warung baru itu." Galih mengangguk. "Ramai sekali." Ki Rangga terdiam. Ia menatap api lampu minyak yang bergoyang pelan. "Keramaian tidak selalu pertanda baik," ucapnya lirih. Keesokan harinya, Galih kembali melewati warung itu. Dan lagi-lagi, warung tersebut penuh. Pagi, siang, bahkan menjelang malam, pelanggan terus datang tanpa henti. Tidak masuk akal. Warung-warung lain di desa biasanya sepi setelah maghrib. Namun mie ayam Songo Roso justru tampak semakin hidup saat matahari tenggelam. Saat itulah Galih bertemu pemiliknya. Seorang pria berusia sekitar 40-an keluar dari balik dapur. Tubuhnya tinggi, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya selalu dihiasi senyum tipis yang sulit ditebak. Matanya tajam, namun dingin, seperti air sendang yang tak pernah tersentuh matahari. "Kamu sering lewat sini?" katanya tiba-tiba, membuat Galih terkejut. "Iya, Pak," jawab Galih sopan. "Aku Raden Sarwono." Pria itu memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Jabatannya kuat, terlalu kuat untuk sekadar sapaan ramah. "Pemilik warung ini." Galih menyebutkan namanya. Entah mengapa, saat menyebut nama sendiri, ia merasa lidahnya sedikit kaku. "Kamu tinggal di desa ini?" tanya Raden Sarwono. "Iya, sejak lahir." Raden Sarwono tersenyum lebih lebar. "Bagus. Orang desa biasanya rajin dan tidak banyak tanya." Kalimat itu membuat Galih tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. "Kami sedang butuh tambahan orang," lanjut Raden Sarwono santai. "Kerja ringan. Cuma bantu-bantu di warung. Upahnya lumayan." Galih terdiam. Ia memang sedang memikirkan pekerjaan tambahan. Sawah tidak selalu menjanjikan,
dan kebutuhan hidup terus berjalan. Tawaran itu terdengar terlalu mudah. Hampir seperti jawaban dari kegelisahannya selama ini. Kerjanya mulai kapan, Pak? Tanyanya akhirnya. Kapan saja kamu siap? Jawab Raden Sarwono cepat. Kalau mau, besok juga bisa. Tidak ada wawancara panjang. Tidak ada pertanyaan tentang pengalaman. Tidak ada syarat rumit. Semua terasa mengalir begitu saja, terlalu lancar. Namun di balik kemudahan itu, Galih merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, seperti berdiri di tepi jurang yang tertutup kabut. Sore itu, saat Galih berpamitan, ia sempat menoleh ke arah dapur belakang warung. Ada sebuah pintu kayu tua yang berbeda dari bagian lain bangunan. Pintu itu tampak lebih lama, lebih gelap, dan tertutup rapat. Di depannya tergantung gembok besar yang sudah berkarat. Dari celah bawah pintu, tercium bau yang bukan aroma mie ayam. Bau itu amis, bercampur wangi kemenyan yang tipis namun menusuk. Raden Sarwono menyadari tatapan Galih. Jangan ke belakang, katanya datar. Senyumnya menghilang seketika. Itu bukan untuk umum. Galih mengangguk cepat. Malamnya, saat Galih menceritakan tawaran kerja itu, Kirangga tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu menatap cucunya lama, terlalu lama, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah polos Galih. Kalau kamu masuk ke sana, kata Kirangga akhirnya, ingat satu hal. Apa? Kek. Jangan pernah makan apapun yang kamu tidak tahu asalnya. Galih tertawa kecil, mengira itu hanya nasihat biasa. Namun ia tidak tahu bahwa sejak hari itu, langkahnya telah mengarah ke sebuah jalan yang sulit untuk kembali. Warung mie ayam Songoroso tetap menyala terang di kejauhan, lampunya berpendar di tengah kegelapan desa. Dan di balik keramaian yang tak pernah padam itu, sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang lapar. Hari pertama Galih bekerja di warung mie ayam Songoroso dimulai sebelum matahari benar-benar naik. Kabut pagi masih menggantung rendah di persawahan ketika ia melangkah menuju warung. Bangunan itu sudah tampak hidup. Lampu-lampunya menyala terang seolah malam belum benar-benar pergi. Dari kejauhan, aroma mie ayam menguap pekat, membuat perutnya bergejolak antara lapar dan rasa tidak nyaman yang samar. Begitu masuk, Galih langsung disambut kesibukan yang tak wajar. Panci-panci besar mengepul di atas tungku, air mendidih bergolak tanpa henti. Seorang lelaki kurus bernama Suramto, pegawai lama warung, memberi Galih tugas sederhana, mencuci mangkuk, mengangkat bahan, dan membersihkan meja. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada basa-basi. Semua orang bergerak cepat, seolah terikat pada ritme yang tak terlihat. Kerja di sini jangan banyak tanya, ujar Suramto tanpa menoleh. Ikuti saja. Kalimat itu terdengar seperti peringatan, bukan saran. Galih memperhatikan satu hal sejak awal. Dapur belakang selalu tertutup. Pintu kayu tua itu berdiri mencolok di antara dinding dapur yang masih baru. Gembok besar menggantung di sana, dingin dan kusam. Setiap kali Galih mendekat tanpa sengaja, salah satu pegawai lain akan segera menegurnya. Bahkan Raden Sarwono sendiri beberapa kali muncul tiba-tiba, seolah selalu tahu kemana Galih melangkah. Bagian belakang bukan urusanmu, katanya dingin suatu kali. Fokus saja pada kerjaan depan. Hari-hari berikutnya, rasa gelisah Galih semakin menebal. Aturan di warung itu tidak tertulis, namun terasa mutlak. Tidak boleh membawa pulang makanan. Tidak boleh makan sebelum jam tertentu. Tidak boleh pulang sebelum Raden Sarwono mengizinkan. Dan satu aturan yang paling aneh, setiap pegawai diwajibkan membasuh tangan dan wajah dengan air dari gentong besar di pojok dapur setiap selesai shift malam. Air di gentong itu dingin, jauh lebih dingin dari air sumur biasa. Setiap kali Galih menyentuhnya, kulitnya terasa perih, seperti digigit jarum halus. Namun tak seorang pun mengeluh. Semua pegawai melakukannya dengan wajah datar, seolah itu adalah bagian alami dari pekerjaan. Aroma di warung juga berubah seiring waktu. Di siang hari, bau mie ayam memang menggoda, gurih dan hangat. Namun menjelang sore, bau itu bercampur dengan sesuatu yang amis. Bukan amis daging mentah, melainkan amis yang mengingatkan Galih pada darah yang terlalu lama terkena udara. Bau itu makin kuat saat malam tiba, bercampur dengan wangi kemenyan yang tipis namun menusuk hidung. Galih beberapa kali bertanya dalam hati dari mana bau itu berasal. Dapur depan bersih, bahan-bahan tampak segar. Namun setiap kali ia mencoba mengendus lebih dalam,
Kepalanya terasa pening, seolah ada sesuatu yang menekan pikirannya. Yang paling mengganggu Galih adalah para pelanggan. Setiap hari, orang-orang datang tanpa henti. Wajah-wajah asing bercampur dengan warga desa yang ia kenal sejak kecil. Namun saat mereka duduk dan mulai makan, semuanya berubah menjadi seragam. Punggung membungkuk, mata menatap mangkuk tanpa berkedip, tangan bergerak cepat memasukkan mie ke mulut. Hampir tak ada suara selain bunyi sendok dan seruputan kuah. Bahkan anak kecil pun makan dengan cara yang sama, tanpa celoteh atau tawa. Suatu sore, Galih memberanikan diri menatap seorang pelanggan lebih lama. Seorang pria parubaya, wajahnya pucat dengan mata cekung. Saat pria itu mengangkat kepalanya, tatapan mereka bertemu. Galih terperanjat. Mata pria itu kosong, hitamnya terlalu pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Bibirnya tersenyum tipis, namun senyum itu tidak sampai ke mata. Galih menunduk cepat, jantungnya berdegup kencang. Malam pertama Galih bekerja hingga larut meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Saat warung mulai sepi, Raden Sarwono memerintahkan semua pegawai membersihkan dapur. Ketika Galih menyapu lantai, sapunya menyentuh sesuatu yang lengket. Ia menunduk dan melihat noda gelap di antara ubin. Bukan noda kuah, bukan kecap. Warna dan baunya terlalu asing. Jangan diperhatikan, kata Suramto pelan dari belakangnya. Kalau kamu mau bertahan di sini. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Galih berdiri. Saat ia hendak pulang, matanya kembali tertuju pada pintu dapur belakang. Kali ini, ia mendengar sesuatu dari baliknya. Suara lirih, seperti orang menggumam dalam bahasa yang tidak ia pahami. Gumaman itu terputus-putus, naik turun, menyerupai doa namun terasa salah. Di sela-selanya, terdengar suara seperti sesuatu yang diseret di lantai. Galih mundur selangkah. Napasnya tertahan. Di luar, malam telah turun sempurna. Jalan desa gelap, hanya diterangi lampu warung yang masih menyala terang, kontras dengan sekelilingnya yang sunyi. Saat Galih melangkah pergi, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari dalam warung, dari balik pintu terkunci itu. Di rumah, Ki Rangga menyambutnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Hari pertama, tanyanya. Galih mengangguk, mencoba tersenyum. Capek. Kek. Ki Rangga tidak membalas senyum itu. Ia menatap tangan Galih, lalu berdiri dan mengambil air dari kendi. Cuci tanganmu lagi, perintahnya. Pakai air ini. Galih menuruti tanpa bertanya. Saat air menyentuh kulitnya, ia merasakan panas yang aneh, seolah air itu menyerap sesuatu darinya. Malam itu, Galih bermimpi. Ia berdiri di dapur belakang warung, dikelilingi asap kemenyan. Di hadapannya, mangkuk-mangkuk mie berisi sesuatu yang bergerak pelan. Dari balik pintu, terdengar suara yang memanggil namanya. Semakin dekat, semakin keras. Galih terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Pekerjaan itu baru berjalan beberapa hari, namun Galih sudah merasakan satu hal dengan pasti. Warung mie ayam Songoroso bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ia adalah pintu. Dan Galih, tanpa sadar, telah melangkah masuk terlalu jauh. Awalnya Galih mengira suara itu hanya kelelahan yang bermain di kepalanya. Setelah beberapa hari bekerja tanpa henti di warung mie ayam Songoroso, tubuhnya memang terasa lebih cepat lelah. Tidurnya tidak lagi nyenyak, pikirannya sering melayang, dan dadanya kerap terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Namun malam itu, saat warung hampir tutup dan hanya tersisa beberapa pelanggan terakhir, Galih mendengar namanya disebut dengan jelas. Galih. Suaranya lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering dan tua. Galih menoleh refleks. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Suramto sedang membersihkan meja di sudut lain, dan Raden Sarwono belum keluar dari ruangannya. Galih menggeleng pelan, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Beberapa menit berlalu. Saat ia mengangkat mangkuk kosong dari meja terakhir, suara itu terdengar lagi. Galih. Kali ini lebih dekat. Seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Galih menjatuhkan mangkuk itu. Bunyi pecahannya menggema di warung yang sudah hampir kosong. Semua orang menoleh. Raden Sarwono keluar dari balik dapur, menatap Galih dengan mata dingin yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ada apa? Tanya pria itu. Tidak apa-apa, Pak. Jawab Galih cepat. Tangan saya licin.
Raden Sarwono menatapnya beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, lalu mengangguk singkat. Hati-hati, jangan ceroboh. Namun tatapan itu meninggalkan bekas. Sejak malam itu, Galih mulai menyadari bahwa bisikan itu bukan hal yang sekali lewat. Ia datang berulang-ulang, terutama saat warung mulai sepi dan pintu dapur belakang terasa semakin menekan keberadaannya. Bisikan itu selalu menyebut namanya. Kadang pelan, kadang nyaris seperti ratapan. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti anak kecil, kadang berat dan parau seperti suara lelaki tua. Tidak pernah sama, namun selalu mengenalnya. Saat warung tutup dan lampu-lampu satu persatu dipadamkan, gangguan lain mulai muncul. Galih melihat bayangan hitam bergerak di sudut penglihatannya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk pasti. Kadang menyerupai sosok manusia tinggi dengan bahu miring, kadang hanya gumpalan gelap yang meluncur di dinding. Setiap kali Galih menoleh, bayangan itu menghilang, menyisakan udara dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, saat ia menyapu lantai sendirian karena Suramto belum selesai di luar, bayangan itu berhenti bergerak. Ia berdiri tepat di depan pintu dapur belakang. Galih membeku. Tenggorokannya terasa kering. Napasnya tertahan. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Namun Galih merasakan tatapan yang menembus tubuhnya. Perlahan, bayangan itu mengangkat sesuatu yang menyerupai tangan, lalu mengetuk pintu dapur dari sisi dalam. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu pelan, namun menggema di kepala Galih lebih keras dari apapun. Ia mundur satu langkah, lalu dua langkah, hingga punggungnya menabrak meja. Saat ia memejamkan mata sejenak, bayangan itu lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun sejak saat itu, Galih tahu satu hal. Sesuatu di balik dinding itu mulai menyadari keberadaannya. Gangguan tidak berhenti di warung. Mimpi-mimpi Galih berubah menjadi mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Ia sering terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin, dan bau kemenyan seolah masih melekat di hidungnya. Dalam mimpinya, Galih berdiri di tepi sebuah sendang. Airnya hitam pekat, tidak memantulkan cahaya apapun. Di sekeliling sendang, berdiri patung-patung tanah liat seukuran manusia. Patung-patung itu memiliki wajah yang samar, seperti sedang meleleh, dengan mata berlubang kosong. Dari lubang itu, cairan hitam menetes pelan, jatuh ke tanah tanpa suara. Di tengah sendang, sesuatu bergerak, air beriak, dan dari dasar yang gelap muncul tangan-tangan pucat yang mencoba meraih tepi. Dari balik air, terdengar suara-suara yang memanggil namanya, bersahut-sahutan, semakin keras, semakin mendesak. Galih, turun. Saat ia mencoba mundur, kakinya terasa berat, seolah tanah mencengkeramnya. Patung-patung tanah liat di sekelilingnya mulai bergerak. Kepala mereka berputar pelan ke arahnya. Mulut-mulut retak itu terbuka, mengeluarkan suara yang sama. Galih. Galih selalu terbangun tepat sebelum tangan-tangan itu menyentuhnya, dengan jantung berdebar keras dan tenggorokan terasa nyeri, seperti habis berteriak meski ia tahu ia tidak mengeluarkan suara apapun. Ketakutan mulai menggerogoti pikirannya. Di siang hari, ia merasa ada yang mengikutinya. Di malam hari, ia sulit membedakan mimpi dan kenyataan. Wajah-wajah pelanggan warung terasa semakin asing, semakin kosong. Kadang ia melihat bibir mereka bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang tidak terdengar. Galih mencoba menceritakan sebagian kegelisahannya pada Ki Rangga. Namun setiap kali ia hendak membuka mulut, kata-kata itu terasa macet di tenggorokan. Ki Rangga hanya perlu melihat wajah cucunya untuk tahu bahwa sesuatu sedang menggerogoti jiwanya. Kalau sudah mulai mendengar panggilan, kata Ki Rangga suatu malam dengan suara berat, itu artinya kamu sudah terlalu dekat. Panggilan apa, Kek? Tanya Galih, meski jantungnya sudah tahu jawabannya. Ki Rangga tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil segenggam abu dari tungku, lalu mengoleskannya tipis di dahi Galih. Jangan jawab apapun, pesannya. Apapun yang kamu dengar, jangan pernah menjawab. Namun larangan itu terasa sia-sia ketika bisikan kembali datang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih berani. Di balik dinding dapur warung, di dalam mimpi, bahkan dalam kesunyian kamar tidurnya, sesuatu terus memanggil namanya, perlahan tapi pasti. Dan Galih mulai takut bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan sanggup lagi untuk diam. Keputusan Galih untuk membuka pintu itu tidak lahir dari keberanian,
melainkan dari kelelahan yang menumpuk dan rasa takut yang tak lagi bisa ia pendam. Selama berhari-hari, bisikan, bayangan, dan mimpi buruk terus menghantuinya, membuat pikirannya seperti ruang sempit yang perlahan kehabisan udara. Ia merasa jika tidak mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik warung itu, pikirannya akan hancur lebih dulu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membungkus desa Karang Silempah dengan suara gemerisik yang menenangkan sekaligus menyesakan. Warung mie ayam Songoroso akhirnya tutup lebih awal karena pelanggan mendadak sepi, sesuatu yang jarang terjadi. Suramto pulang lebih dulu dengan wajah pucat tanpa banyak bicara. Raden Sarwono pergi ke kota, meninggalkan Galih sendirian untuk membereskan dapur depan. Kesempatan itu datang seperti bisikan lain yang tak bisa ia abaikan. Saat semua lampu depan dipadamkan, hanya menyisakan satu bohlam redup di dapur, Galih berdiri di hadapan pintu kayu tua itu. Gemboknya menggantung berat, dingin saat disentuh. Galih menelan ludah. Dadanya berdegup keras, seolah mencoba memperingatkannya untuk berhenti. Namun bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Masuk. Tangannya bergerak hampir tanpa sadar. Entah bagaimana, ia menemukan bahwa gembok itu tidak terkunci. Seolah sejak awal, pintu itu hanya menunggu untuk dibuka. Saat pintu didorong perlahan, engselnya berderit panjang, memecah kesunyian malam. Bau busuk langsung menyergap hidung Galih. Bukan sekadar bau basi, melainkan campuran aroma darah kering, bangkai, dan kemenyan yang terlalu lama dibakar. Galih menutup mulutnya, menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan. Ruangan itu sempit dan gelap, hanya diterangi cahaya lampu dapur yang masuk dari celah pintu. Dindingnya lembab, berlumut, dan penuh noda hitam yang tidak merata. Di tengah ruangan, Galih melihatnya. Sesajen. Piring-piring tanah liat berisi nasi yang sudah membusuk, daging ayam yang menghitam, telur pecah yang dikerubungi belatung, dan bunga-bunga layu bercampur tanah. Di beberapa sudut, lilin hitam meneteskan lelehan pekat yang membeku seperti darah. Bau amisnya membuat mata Galih perih. Namun yang paling membuat lututnya lemas adalah patung-patung itu. Patung tanah liat seukuran bayi duduk berjejer menghadap ke satu titik di tengah ruangan. Bentuknya kasar, seperti dibuat dengan tergesa-gesa, namun wajah-wajahnya jelas menyerupai manusia. Mata patung-patung itu diisi batu kecil berwarna merah tua, berkilau saat terkena cahaya. Galih merasakan tatapan dari mata-mata mati itu, seolah mereka hidup dan mengamatinya. Di tengah ruangan, terukir sebuah lingkaran besar di lantai. Garis-garisnya tidak lurus, melainkan berlekuk-lekuk seperti urat nadi. Di sekeliling lingkaran itu terdapat simbol-simbol kuno yang tidak pernah Galih lihat sebelumnya. Bentuknya menyerupai huruf, namun terasa salah, seolah bukan ditujukan untuk dibaca manusia. Galih berjongkok, memperhatikan salah satu simbol lebih dekat. Kepalanya langsung terasa berat. Pandangannya berkunang, dan ia mendengar suara gemuruh rendah, seperti dengungan lebah raksasa di dalam kepalanya. Ia tersentak mundur, napasnya terengah. Ia sadar, dengan keyakinan yang membuat tubuhnya gemetar, simbol-simbol itu bukan hiasan. Itu adalah pemanggil. Ingatan tentang mimpi-mimpinya menyeruak. Sendang hitam, patung tanah liat, suara-suara yang memanggil namanya. Semua potongan itu kini menyatu, membentuk gambaran mengerikan yang tak bisa lagi ia sangkal. Warung ini menjalankan pesugihan. Keramaian yang tak masuk akal, pelanggan yang makan dengan tatapan kosong, aroma amis yang tak pernah hilang. Semua itu adalah harga yang dibayar untuk sesuatu yang bukan hak manusia. Dan kini, Galih menyadari bahwa pesugihan itu membutuhkan lebih dari sekadar sesajen. Ia membutuhkan tumbal. Kaki Galih bergetar hebat. Ia berusaha berdiri, namun tiba-tiba pintu di belakangnya menutup sendiri dengan bunyi gedebuk keras. Ruangan langsung gelap. Hanya cahaya samar dari lilin hitam yang entah bagaimana menyala sendiri. Apinya berwarna kehijauan. Patung-patung itu bergerak. Tidak banyak. Hanya sedikit. Namun cukup untuk membuat Galih menjerit dalam hati. Kepala salah satu patung miring pelan. Batu merah di matanya berkilat tajam. Dari dinding, terdengar bisikan yang kini tak lagi samar. Sudah tahu, sekarang giliranmu. Galih meraba dinding, mencari pegangan, mencari pintu. Jarinya menyentuh sesuatu yang lengket dan hangat. Saat ia menarik tangannya,
Cairan gelap menetes ke lantai. Bau darah segar menyengat hidungnya. Dengan sisa tenaga, Galih mendorong pintu sekuat tenaga. Pintu itu terbuka tiba-tiba, membuatnya terjatuh ke lantai dapur. Lampu dapur kembali menyala terang. Ruangan terlarang itu kembali gelap dan sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Galih merangkak keluar. Napasnya terputus-putus. Ia muntah di sudut dapur. Tubuhnya gemetar hebat. Saat ia menoleh kembali, pintu dapur belakang sudah tertutup rapat. Gemboknya tergantung seperti semula. Namun Galih tahu. Ia tahu apa yang ada di baliknya. Ia tahu bahwa warung ini berdiri di atas perjanjian gelap. Dan yang paling mengerikan, ia tahu bahwa sejak malam itu, dirinya telah menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Di luar, hujan berhenti. Desa Karang Silempah terdiam dalam kesunyian yang menekan. Dan jauh di dalam ruang terlarang itu, sesuatu tertawa pelan, puas karena rahasianya akhirnya ditemukan. Namun bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk dikorbankan. Galih terbangun dengan sensasi aneh di tenggorokannya. Rasanya kering, perih, dan berat. Seolah semalaman ia menelan pasir dan debu. Matahari pagi sudah menyelinap masuk melalui celah dinding rumah kayu. Namun tubuh Galih terasa dingin. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, menelan ludah, lalu mencoba memanggil kakeknya seperti biasa. Kek! Tidak ada suara yang keluar. Galih terdiam. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras, mengerahkan napas dari dadanya. Kek! Tetap hening. Yang terdengar hanya hembusan napasnya sendiri yang terdengar kasar dan asing di telinganya. Panik mulai merambat pelan dari perut ke dada. Galih bangkit, berlari kecil ke dapur, menemukan Kirangga sedang duduk menyiapkan sarapan sederhana. Galih membuka mulut, menunjuk tenggorokannya, mencoba bersuara lagi. Tidak ada apa-apa. Kirangga menoleh, lalu seketika wajahnya berubah. Lelaki tua itu berdiri perlahan, menghampiri Galih, dan menempelkan telapak tangannya ke leher cucunya. Matanya terpejam, alisnya berkerut dalam konsentrasi yang berat. Sudah dimulai. Gumamnya lirih. Galih menatapnya dengan mata membesar. Napasnya semakin cepat. Ia ingin bertanya, ingin berteriak. Namun ketidakmampuannya bersuara membuat kepanikan itu terperangkap di dalam dadanya, berputar tanpa jalan keluar. Kirangga mengambil segelas air, mencampurnya dengan sesuatu dari kantong kain kecil yang selalu ia bawa. Ia menyuruh Galih meminumnya. Air itu pahit dan hangat, meninggalkan sensasi terbakar di tenggorokan. Namun setelah itu, suara Galih tetap tidak kembali. Pergi ke warung hari ini? Tanya Kirangga pelan. Galih ragu sejenak, lalu mengangguk. Ia menuliskan jawabannya di kertas bekas. Kirangga menatapnya lama. Hati-hati, katanya akhirnya. Mereka sudah mulai mengambil bagianmu. Kata-kata itu menghantam Galih lebih keras daripada teriakan manapun. Di warung, suasana terasa berbeda sejak Galih melangkah masuk. Aroma amis lebih pekat dari biasanya, bercampur dengan bau kemenyan yang membuat kepala terasa ringan dan mual. Pelanggan tetap ramai, bahkan lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Namun kali ini, tatapan mereka terasa lebih tajam, lebih lapar, seolah tidak hanya tertuju pada mie di mangkuk mereka. Saat Raden Sarwono melihat Galih, senyum tipisnya mengembang. Namun senyum itu kini tidak lagi tampak ramah. Ada sesuatu yang puas di sana. Kamu kenapa? Tanyanya. Mukamu pucat. Galih membuka mulut, mencoba menjawab, namun lagi-lagi tidak ada suara. Raden Sarwono mengangkat alisnya, lalu tertawa kecil. Tawanya rendah dan kering, tidak mengandung kehangatan. Oh, katanya pelan. Sepertinya kamu sudah merasakannya. Galih menatapnya dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Tenang saja, lanjut Raden Sarwono sambil mendekat. Itu cuma awal. Semua yang terlibat pasti melewati fase itu. Sejak saat itu, Raden Sarwono tidak lagi berpura-pura. Ia mulai memberi perintah dengan nada mengancam. Tatapannya selalu mengikuti Galih kemanapun ia pergi. Bahkan ketika Galih berada di depan, melayani pelanggan, ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu dari belakang, dari arah pintu dapur terlarang. Teror pun berubah wujud. Tidak lagi hanya bisikan dan bayangan. Saat Galih mengangkat panci, tangannya tiba-tiba terasa seperti ditarik kuat dari bawah. Panci itu hampir terlepas, menumpahkan kuah panas ke lantai.
Malam berikutnya, saat ia menyapu, sapunya seperti menghantam sesuatu yang keras, padahal lantai tampak kosong. Tubuhnya beberapa kali terdorong tanpa sebab, membuatnya terjatuh di depan pelanggan yang hanya menoleh sekilas, lalu kembali makan tanpa ekspresi. Yang paling mengerikan terjadi saat ia melewati dapur belakang. Dari balik pintu, sesuatu menghantam kayu dengan keras. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap hantaman membuat pintu bergetar hebat. Galih terjatuh ke lantai, menutup telinganya. Namun suara itu tidak berasal dari luar. Suara itu bergema di dalam kepalanya, berbarengan dengan rasa nyeri tajam di tenggorokannya. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram dan meremas lehernya dari dalam. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tak satu pun pegawai lain bereaksi. Mereka bekerja seperti biasa. Wajah mereka kosong, seolah tidak melihat Galih menggeliat kesakitan di lantai. Raden Sarwono hanya berdiri, menyaksikan dengan mata berbinar. "Jangan melawan," katanya datar. "Semakin kamu melawan, semakin cepat ia mengambilmu." Galih tidak tahu bagaimana ia bisa pulang hari itu. Ia hanya ingat berjalan tertatih di jalan desa, pandangannya kabur, dunia seolah berputar pelan. Setiap kali ia mencoba berteriak minta tolong, yang keluar hanya napas tersengal. Di rumah, Ki Rangga sudah menunggu di beranda. Lelaki tua itu seolah sudah tahu apa yang terjadi sebelum Galih sempat menunjukkannya. Saat melihat darah di bibir cucunya, wajah Ki Rangga mengeras. Matanya menyala dengan kemarahan yang jarang terlihat. "Mereka sudah melanggar batas," katanya pelan, namun nadanya penuh tekanan. Malam itu, Ki Rangga melakukan sesuatu yang belum pernah Galih lihat sebelumnya. Ia menyalakan dupa, menggambar simbol-simbol aneh di tanah dengan abu, dan duduk bersila menghadap arah warung. Angin berembus kencang, membuat pintu dan jendela berderit. Anjing-anjing desa melolong bersahutan. Ki Rangga membuka matanya perlahan. "Ada yang tua," katanya, "dan sangat lapar." Galih menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin bertanya apakah ia akan selamat. Namun tanpa suara, pertanyaan itu hanya menjadi beban di dadanya. Ki Rangga berdiri dan menepuk bahu Galih. "Selama aku masih bernapas," katanya tegas, "tidak ada yang akan mengambilmu." Namun di kejauhan, lampu warung mie ayam Songoroso tetap menyala terang, menembus kegelapan malam. Dan di balik cahaya itu, sesuatu yang tak terlihat bergerak semakin dekat, menikmati rasa takut Galih yang kini tak lagi bisa diteriakan. Suara Galih telah direnggut. Dan itu hanyalah permulaan. Malam turun perlahan di desa Karangsilempah, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan namun terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Di rumah kayu tua itu, Galih duduk bersandar di dinding dengan selimut tipis menutupi tubuhnya. Tenggorokannya masih terasa perih, dan meski ia mencoba berkali-kali, suaranya tetap tak mau kembali. Setiap kali ia membuka mulut, hanya napas kosong yang keluar, seperti liang sumur yang telah lama kering. Di hadapannya, Ki Rangga Prawira duduk bersila di lantai tanah. Dupa menyala di sampingnya, asap tipis berkelok naik membentuk pola-pola aneh sebelum menghilang di langit-langit. Wajah lelaki tua itu tampak lebih keras dari biasanya. Keriput di dahinya seolah semakin dalam, menandakan beban ingatan yang selama ini ia pendam. "Ada saatnya kebenaran tidak lagi bisa disembunyikan," ucap Ki Rangga pelan, suaranya serak namun tegas. "Dan malam ini, kamu harus tahu semuanya." Galih menegakkan tubuhnya. Ia menatap kakeknya dengan penuh harap dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Ki Rangga menghela napas panjang, lalu memandang ke arah pintu, seakan memastikan tidak ada apapun yang menguping. "Dulu," katanya memulai, "desa ini tidak setenang sekarang. Karangsilempah pernah menjadi tempat yang ramai oleh orang-orang serakah." Ia bercerita tentang masa mudanya, saat ia masih dikenal sebagai Rangga Muda, seorang lelaki yang belajar banyak hal dari para sesepuh desa. Ilmu-ilmu tua yang tidak tercatat di kitab, diwariskan lewat laku, tirakat, dan sumpah. Ilmu yang seharusnya digunakan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam tak kasat mata. Namun tidak semua orang menghormati batas itu. Beberapa puluh tahun lalu, muncul seorang dukun bernama Wasis Kebo Ireng. Namanya terkenal bukan karena kebijaksanaan, melainkan karena keberaniannya menembus pantangan. Ia menjanjikan kekayaan, usaha yang tak pernah sepi, dan kekuasaan atas nasib orang lain, asal kliennya mau membayar harga yang pantas.
Pesugihan, kata Ki Rangga lirih. Perjanjian dengan makhluk tua yang tinggal di sendang terkutuk di utara desa. Galih teringat mimpinya tentang sendang hitam dan patung tanah liat. Tubuhnya menggigil. Ki Rangga melanjutkan, menjelaskan bahwa makhluk itu bukan sekadar jin biasa. Ia adalah penjaga lama, entitas yang telah ada sebelum desa berdiri. Ia tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu. Ia hanya mengenal satu hukum, imbalan harus setara. Awalnya hanya sesajen, ujar Ki Rangga. Hewan, darah, doa-doa terbalik. Tapi makhluk itu selalu meminta lebih. Ia lapar, dan semakin lama, ia ingin jiwa manusia. Warung mie ayam Songoroso, jelas Ki Rangga, hanyalah bentuk baru dari perjanjian lama. Raden Sarwono bukan orang pertama yang tergoda, dan mungkin bukan yang terakhir. Dengan bantuan Wasis Kebo Ireng, Sarwono menanam perjanjian itu di bawah warung, memaku nasib usahanya pada kekuatan sendang. Keramaian yang tak wajar, pelanggan yang datang tanpa sadar. Semua adalah pengaruh dari makhluk yang diberi makan secara berkala. Mereka yang sering makan di sana, kata Ki Rangga, sedikit demi sedikit menyerahkan kesadarannya. Tapi itu belum cukup. Galih merasakan jantungnya berdetak keras. Ia mulai memahami mengapa suaranya direnggut. Pesugihan selalu butuh penyeimbang, lanjut Ki Rangga. Saat keuntungan semakin besar, tumbal juga harus ditingkatkan. Ki Rangga menatap Galih lurus-lurus. Tatapan itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Kamu, katanya pelan, dipilih. Air mata menggenang di mata Galih. Ia menggeleng lemah, meski tak bersuara. Tangannya gemetar, mencengkeram ujung selimut. Mereka butuh seseorang yang bersih, jelas Ki Rangga dengan suara berat. Orang desa, darah yang masih terikat dengan tanah ini. Dan kamu, cucuku. Kesunyian menyelimuti ruangan itu. Hanya suara kayu berderak dan dengusan angin di luar yang terdengar. Galih menunduk, bahunya bergetar menahan tangis yang tak bisa ia suarakan. Ayahmu dulu, Ki Rangga melanjutkan setelah jeda panjang, menolak hal yang sama. Galih tersentak. Ia menatap kakeknya dengan mata terbelalak. Ia tahu tentang pesugihan itu, kata Ki Rangga. Dan ia mencoba menghentikannya. Tapi manusia serakah selalu punya cara menyingkirkan penghalang. Kalimat itu tidak perlu penjelasan lebih jauh. Galih merasakan dadanya sesak. Bayangan ayah yang selama ini hanya berupa sosok samar tiba-tiba terasa begitu dekat dan menyakitkan. Ki Rangga mengepalkan tangannya. Aku bersumpah saat itu, katanya, suaranya bergetar oleh amarah lama yang terpendam. Tidak akan kubiarkan keturunanku menjadi tumbal berikutnya. Ia berdiri, mengambil tongkat tua yang bersandar di sudut rumah. Tongkat itu penuh ukiran halus, simbol-simbol yang sama dengan yang Galih lihat di ruang terlarang, namun terasa berbeda, lebih bersih, lebih tua. Wasis Kebo Ireng dan Sarwono telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur, kata Ki Rangga. Dan sekarang, mereka harus bertanggung jawab. Di luar rumah, angin mendadak berhembus kencang. Lampu minyak berkelip. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang bergerak di dalam tanah. Galih menatap kakeknya, ketakutan masih membekapnya. Namun di balik itu, muncul secercah harapan. Ki Rangga bukan sekadar petani tua. Ia adalah penjaga. Dan malam itu, Galih tahu satu hal dengan pasti. Dirinya telah ditetapkan sebagai tumbal baru. Namun selama Ki Rangga Prawira masih berdiri, perjanjian gelap itu belum akan menang tanpa perlawanan. Di kejauhan, warung mie ayam Songoroso menyala terang, seolah mengejek kegelapan. Dan di balik sendang terkutuk, sesuatu merasakan penolakan itu, lalu menggeram, menuntut haknya yang dianggap telah dijanjikan. Malam itu datang tanpa suara, namun membawa tekanan yang membuat udara di desa Karang Silempah terasa lebih berat dari biasanya. Galih duduk di dalam kamarnya, punggungnya menempel pada dinding kayu yang dingin. Sejak senja, perasaannya tidak tenang, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menyergap. Tenggorokannya masih bisu, namun di dalam kepalanya, suara-suara justru semakin riuh. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas, mengingat pesan Ki Rangga agar tidak menjawab apapun yang memanggilnya. Namun malam itu, rasa kantuk datang seperti paksaan. Kelopak matanya terasa berat, dan sebelum ia sempat melawan, dunia di sekelilingnya runtuh ke dalam kegelapan yang pekat.
Galih tersadar dengan tubuh kaku. Ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing namun terasa sangat dikenalnya. Tanah di bawah kakinya lembab dan dingin. Kabut tipis menggantung rendah, menutupi pandangan. Perlahan, kabut itu menyingkir, memperlihatkan sebuah sendang besar dengan air hitam mengkilap, tenang tanpa riak. Bau amis dan kemenyan bercampur, menusuk hidungnya hingga membuat dada terasa sesak. Galih mencoba melangkah mundur, namun kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya terasa berat, seolah diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menyadari bahwa dirinya disekap, bukan oleh dinding atau tali, melainkan oleh kehendak yang jauh lebih tua dan kuat. Dari sekeliling sendang, satu persatu sosok muncul. Mereka adalah manusia, atau setidaknya pernah menjadi manusia. Tubuh mereka pucat kebiruan, sebagian transparan, seolah cahaya bisa menembus daging mereka. Wajah-wajah itu rusak oleh penderitaan. Ada yang tanpa mata, ada yang lehernya terkulai dengan bekas jeratan, ada pula yang perutnya koyak dengan tangan mencengkeram luka sendiri. Namun yang paling mengerikan adalah ekspresi mereka. Tidak ada amarah, tidak ada jeritan. Hanya kelelahan yang dalam dan kesedihan yang membatu. Galih mengenali beberapa di antaranya. Seorang pria yang dulu sering terlihat mabuk di pinggir jalan. Seorang perempuan penjual sayur yang mendadak menghilang bertahun-tahun lalu. Bahkan seorang remaja yang pernah menjadi temannya saat kecil. Mereka semua korban pesugihan, jiwa-jiwa yang telah dibayar sebagai harga keserakahan. Mulut-mulut mereka bergerak serempak, namun tidak ada suara. Suara itu muncul langsung di kepala Galih, menggema seperti bisikan yang tak bisa dihindari. Sudah terlambat. Kami juga melawan. Tidak ada yang bisa menolak. Galih ingin menutup telinga, namun tubuhnya tak bisa bergerak. Air sendang mulai beriak pelan. Dari kedalaman hitam itu, bayangan besar bergerak, membuat permukaan air bergetar. Tekanan batin menghantam Galih seperti gelombang. Ia merasakan rasa putus asa yang bukan miliknya, melainkan milik semua arwah yang terperangkap di tempat itu selama bertahun-tahun. Di dalam kepalanya, muncul gambaran-gambaran yang menggoda. Kehidupan yang mudah. Wajah ibunya tersenyum bangga. Dirinya hidup berkecukupan. Tidak lagi menjadi pemuda desa yang tak diperhitungkan. Semua itu terasa hangat, menenangkan, dan sangat menginginkan satu hal sebagai balasan. Kepasrahan. Menyerahlah. Bisik suara tua dari dalam sendang. Rasa sakit hanya sebentar. Setelah itu, kamu akan tenang. Seperti mereka. Air mata mengalir di pipi Galih. Tanpa suara, ia menangis. Dadanya bergetar oleh isak yang tak terdengar. Godaan itu begitu kuat, menekan setiap sudut jiwanya. Untuk sesaat, ia hampir percaya bahwa menyerah adalah jalan keluar dari rasa takut yang terus menggerogoti dirinya. Namun di tengah keputusasaan itu, muncul wajah Ki Rangga Prawira di benaknya. Tatapan tajam namun penuh perlindungan. Tangan tua yang selalu bekerja tanpa mengeluh. Kata-kata tegas yang diucapkan malam itu, selama aku masih bernapas, tidak ada yang akan mengambilmu. Galih mengumpulkan sisa kekuatan yang ia miliki. Di dalam hatinya, ia berteriak, menolak, meski tak ada suara yang keluar. Ia menolak menjadi bagian dari keserakahan orang lain. Ia menolak meninggalkan kakeknya sendirian. Sendang itu bergejolak hebat. Bayangan di dalamnya menggeram, membuat udara bergetar. Arwah-arwah di sekeliling Galih mundur perlahan. Ekspresi mereka berubah. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu selain keputusasaan di wajah mereka. Harapan. Di dunia nyata, Ki Rangga Prawira terbangun dari semedinya dengan napas tersengal. Ia merasakan tarikan kuat di dadanya. Pertanda bahwa Galih sedang ditarik jauh ke alam yang tak seharusnya ia masuki. Tanpa ragu, Ki Rangga bergerak cepat. Ia menyiapkan segala sesuatu yang telah lama ia simpan. Di lantai rumah, ia menggambar ulang simbol-simbol kuno dengan darah ayam hitam dan abu dupa. Ia mengikat jimat-jimat tua di tongkatnya. Jimat yang diwariskan turun-temurun oleh para penjaga sebelumnya. Angin di luar rumah berputar kencang, membuat pohon beringin menderu seperti makhluk hidup yang kesakitan. Belum waktunya, gumam Ki Rangga, menancapkan tongkatnya ke tanah. Aku belum menyerahkannya. Kembali ke sendang, tanah di bawah kaki Galih mulai retak. Cahaya redup muncul dari celah-celah itu, membuat bayangan hitam di air sendang berteriak marah.
Jeritan itu tidak terdengar oleh telinga, namun terasa menyayat di dalam kepala. Tubuh Galih terlempar ke belakang, dan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia kembali berada di kamarnya, namun rasa dingin sendang masih melekat di tulangnya. Di luar, Ki Rangga berdiri menghadap utara, wajahnya penuh tekad. "Bersiaplah," katanya pelan, meski tahu Galih tak bisa mendengar suaranya. Malam pemutusan sudah dekat. Galih menatap langit-langit rumah, dadanya masih berguncang oleh sisa ketakutan. Ia tahu, apa yang ia alami bukan mimpi biasa. Ia telah disekap secara gaib, dihadapkan pada takdir yang dipaksakan. Namun malam itu juga, Galih menyadari sesuatu yang baru tumbuh di dalam dirinya. Ia bukan sekadar tumbal. Ia adalah seseorang yang memilih untuk menolak. Malam itu, langit di atas desa Karang Silempah tidak memperlihatkan satupun bintang. Awan hitam menggantung rendah, berputar perlahan seperti pusaran raksasa yang menutup bulan. Angin bertiup membawa aroma tanah basah bercampur amis yang tak wajar. Rumah tua Ki Rangga Prawira berdiri sunyi di ujung desa, diterangi lampu sentir yang bergetar pelan, seolah takut pada apa yang akan datang. Galih duduk bersandar di dinding ruang tengah, tubuhnya lemah namun matanya terbuka lebar. Tenggorokannya masih bisu, tetapi detak jantungnya berdentum keras, mengikuti irama mantra yang dilantunkan Ki Rangga. Lantai tanah di rumah itu telah digambar penuh simbol leluhur, garis-garis kuno yang saling terhubung membentuk jaring pelindung. Di setiap sudut ruangan, sesaji penangkal diletakkan, bukan untuk memuja, melainkan untuk mengunci. Namun di luar rumah, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang dipanggil. Di halaman belakang warung mie ayam Songo Roso, Raden Sarwono berdiri di tengah lingkaran tanah yang telah digali. Wajahnya tak lagi menyimpan senyum ramah. Matanya cekung dan merah, urat-urat di lehernya menonjol saat ia melafalkan mantra terlarang. Di hadapannya, Wasis Kebo Ireng, dukun yang telah puluhan tahun bermain dengan dunia tak kasat mata, menancapkan keris berlumur darah ke tanah. "Datanglah," desis Wasis dengan suara serak. Pemilik waktu kelam, penagih jiwa yang tak pernah kenyang. Tanah bergetar. Udara mendadak panas dan berat. Dari lubang yang menganga di tengah lingkaran, asap ungu kehitaman menyembur ke langit, disertai bau busuk yang membuat napas tercekat. Suara geraman rendah terdengar dari kedalaman, seperti napas makhluk raksasa yang baru terbangun dari tidur panjang. Itulah Batara Kalawungu. Ia tidak muncul sepenuhnya sebagai wujud fisik. Yang tampak adalah bayangan raksasa dengan tanduk melengkung, mata berpendar ungu, dan mulut lebar penuh gigi yang berlapis-lapis. Setiap kali ia bergerak, tanah di sekitarnya retak dan pepohonan merunduk, seolah tak sanggup menahan kehadirannya. "Mana janjimu?" Suara itu menggema, bukan melalui udara, melainkan langsung di kepala mereka. Raden Sarwono berlutut, tubuhnya gemetar. "Tumbalnya ada," katanya tergesa. Tapi, penjaga tua itu menghalangi. Tawa Batara Kalawungu meledak, membuat darah menetes dari hidung Wasis. "Perjanjian tidak mengenal halangan. Jika tumbal tidak diserahkan, maka kalian yang akan dibayar." Di saat yang sama, di rumah tua Ki Rangga, angin kencang menerobos masuk, memadamkan beberapa lilin. Galih terhuyung saat simbol di lantai berpendar redup. Ki Rangga membuka matanya dari semedi. Wajahnya pucat namun tekadnya mengeras. "Sudah dimulai," gumamnya. Ia berdiri, mengangkat tongkat tua warisan leluhur. Dari ujung tongkat itu, cahaya kekuningan muncul, berdenyut seirama dengan detak jantung Galih. Ki Rangga melangkah ke tengah ruangan, suaranya lantang melantunkan doa-doa tua yang hampir dilupakan zaman. Setiap kata adalah perlawanan, setiap tarikan napas adalah tantangan. Bayangan hitam menerobos dinding rumah, mencakar-cakar udara. Suhu ruangan turun drastis. Dari bayangan itu, wajah-wajah arwah korban pesugihan muncul, berteriak tanpa suara. Galih menggigil, air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Batara Kalawungu merasakan perlawanan itu. Dengan amarah, makhluk itu memusatkan kekuatannya. Halaman rumah Ki Rangga meledak, tanah terbelah, dan sosok bayangan raksasa itu muncul di hadapan rumah tua. Atap berderak, kayu-kayu bergetar keras. Kehadiran makhluk itu membuat udara seperti ditekan oleh tangan tak terlihat. Ki Rangga melangkah keluar rumah, berdiri menghadapi kegelapan dengan tubuh rentan namun tegak. "Perjanjianmu cacat,"
katanya lantang. Dibangun dari keserakahan dan tipu daya. Tawa Batara Kala Wungu mengguncang malam. Kau terlambat, penjaga. Darah sudah dibayar bertahun-tahun. Dan malam ini, balas Ki Rangga, akan kutarik kembali. Pertarungan pun terjadi. Angin berputar seperti pusaran, mengangkat debu dan daun kering. Bayangan menyerang, mencambuk udara dengan kekuatan yang membuat tanah retak. Ki Rangga menghentakkan tongkatnya, menciptakan gelombang cahaya yang menahan serangan itu. Setiap benturan memekakan, membuat Galih terlempar ke dinding, kepalanya berdenyut hebat. Darah menetes dari pelipis Ki Rangga. Usianya tak lagi muda, dan setiap serangan menggerogoti tubuhnya. Namun ia tidak mundur. Dengan suara parau, ia melantunkan mantra terakhir. Mantra yang hanya digunakan sekali dalam hidup seorang penjaga. Pengorbanan. Ia menusukkan keris kecil ke telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke simbol di tanah, membuatnya bersinar terang. Tanah bergetar hebat. Arwah-arwah yang terikat berteriak. Rantai gaib yang mengikat mereka mulai retak. Batara Kala Wungu mengaum marah. Kau berani membayar dengan jiwamu sendiri. Ki Rangga tersenyum lemah. Aku membayar dengan hidupku, agar yang lain bisa hidup. Cahaya meledak dari tanah, menyelimuti rumah tua dan halaman sekitarnya. Bayangan raksasa itu menjerit saat tubuhnya terpecah, terseret kembali ke dalam celah tanah yang menutup dengan dentuman menggelegar. Di warung mie ayam, lingkaran ritual runtuh. Wasis Kebo Ireng terlempar, tubuhnya hangus seperti terbakar dari dalam. Raden Sarwono menjerit saat bayangan hitam mencengkeramnya, menariknya ke dalam tanah yang menganga. Tidak ada yang tersisa selain bau hangus dan tanah merah. Di rumah tua, keheningan jatuh tiba-tiba. Ki Rangga terhuyung dan jatuh berlutut. Galih merangkak menghampirinya, memeluk tubuh renta itu dengan gemetar. Untuk sesaat, Galih merasa tenggorokannya panas. Dan akhirnya, suaranya kembali. Kek! Suara seraknya pecah bersama isak tangis. Ki Rangga tersenyum lemah, matanya menatap Galih dengan penuh kasih. Sudah selesai, perjanjiannya runtuh. Lampu sentir padam. Malam kembali sunyi. Di desa Karangsilempah, kekuatan pesugihan akhirnya hancur, meninggalkan luka, darah, dan pengorbanan yang tak akan pernah dilupakan oleh tanah tua itu. Pagi datang dengan cara yang aneh di desa Karangsilempah. Matahari terbit perlahan dari balik perbukitan, memancarkan cahaya keemasan yang biasanya membawa kehangatan dan harapan. Namun pagi itu, sinarnya terasa dingin, seolah enggan menyentuh tanah yang semalam dilumuri ketakutan dan darah. Udara desa begitu sunyi, lebih sunyi dari biasanya, seperti seluruh makhluk hidup sepakat untuk menahan napas. Galih berdiri di depan rumah tua Ki Rangga Prawira, memandang halaman yang masih dipenuhi bekas retakan tanah. Rumput-rumput tercabut, tanah menghitam di beberapa titik, dan bau hangus samar masih menggantung di udara. Tubuhnya terasa lelah luar biasa, bukan hanya karena kurang tidur, tetapi karena jiwanya seolah telah diperas habis oleh peristiwa malam sebelumnya. Suara burung pagi terdengar ragu-ragu, tidak meriah seperti biasanya. Galih menarik napas dalam-dalam. Tenggorokannya terasa perih, namun ia bisa merasakan getaran napas yang keluar dengan utuh. Suaranya telah kembali. Ia membuka mulut, memanggil nama kakeknya pelan. Kek! Suara itu terdengar nyata. Pecah, namun hidup. Galih menutup mata. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Ia masih bisa berbicara. Ia masih ada. Beberapa warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran. Kabar tentang suara menggelegar, angin aneh, dan cahaya terang semalam telah menyebar dengan cepat. Tanpa perlu aba-aba, langkah mereka mengarah ke satu tempat yang sama. Warung mie ayam Songo Roso. Bangunan yang selama berbulan-bulan menjadi pusat keramaian desa itu kini tinggal puing. Atapnya runtuh ke dalam, dindingnya retak dan roboh di beberapa bagian. Meja-meja kayu patah, mangkuk-mangkuk berserakan dan pecah. Tidak ada tanda-tanda kebakaran biasa. Namun tanah di sekitarnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ditemukan satupun jejak manusia. Raden Sarwono menghilang. Wasis Kebo Ireng pun lenyap tanpa sisa. Tidak ada darah, tidak ada tubuh. Hanya kehampaan yang menyisakan rasa ngeri. Seolah warung itu sendiri telah ditelan oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar api atau ambruknya bangunan.
Beberapa warga berani mendekat, namun mundur dengan wajah pucat saat mencium bau busuk samar yang masih tersisa, bau yang mengingatkan pada kemenyan dan bangkai. Warung itu kini benar-benar tinggal nama. Tidak ada lagi mie ayam yang konon paling enak sedesa. Tidak ada lagi antrean pelanggan yang makan tanpa banyak bicara. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik ketakutan dan pertanyaan yang tak pernah mendapatkan jawaban pasti. Galih berdiri agak jauh, menatap puing-puing itu dengan perasaan campur aduk. Ia hidup. Ia selamat. Namun sebagian dari dirinya terasa tertinggal di tempat itu, terkubur bersama rahasia kelam yang tak pernah sepenuhnya bisa ia ceritakan kepada siapapun. Beberapa hari kemudian, kehidupan desa perlahan berjalan kembali. Sawah kembali digarap. Anak-anak kembali bermain di sore hari. Namun ada perubahan yang tak bisa dilihat dengan mata. Desa Karang Silempah memang kembali tenang, tetapi ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja jika disentuh kenangan. Galih kembali menjalani hari-harinya dengan membantu di sawah dan mengurus rumah. Suaranya telah pulih sepenuhnya, namun ia jarang berbicara banyak. Malam-malam tertentu, ia terbangun dengan napas tersengal, teringat sendang hitam, wajah-wajah pucat para arwah, dan suara tawa yang menggema di kepalanya. Trauma itu menetap. Ia tidak lagi berani berjalan sendirian saat malam. Tidak lagi menatap bangunan kosong tanpa perasaan waspada. Dunia yang dulu ia anggap sederhana kini terasa memiliki lapisan gelap yang tak kasat mata, siap menelan siapa saja yang lengah. Tentang Ki Rangga Prawira, tubuhnya selamat dari malam itu, namun tenaganya terkuras habis. Rambutnya semakin memutih, langkahnya semakin pelan. Ia jarang keluar rumah, lebih sering duduk menghadap halaman, menatap jauh seolah mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain. Kutukan itu sudah putus, katanya suatu sore kepada Galih. Tapi bekasnya akan selalu ada. Di tanah, dan di manusia. Galih mengangguk. Ia memahami kini bahwa tidak semua luka berdarah, dan tidak semua kemenangan terasa manis. Ada harga yang harus dibayar, bahkan ketika kebaikan menang. Warung mie ayam Songoroso akhirnya dibongkar sepenuhnya oleh warga. Tanahnya dibiarkan kosong, tidak ada yang berani mendirikan bangunan di atasnya. Orang-orang sepakat menyebut tempat itu dengan satu nama saja, Tanah Larangan. Tidak ada tugu peringatan, tidak ada cerita resmi, hanya larangan halus yang diwariskan dari mulut ke mulut. Waktu berlalu. Desa Karang Silempah kembali tampak asri seperti dahulu. Namun bagi Galih, desa itu tak pernah benar-benar sama. Setiap angin malam yang bertiup, setiap bau tanah basah setelah hujan, selalu membawa ingatan tentang betapa dekatnya ia dengan kematian, dan betapa tipisnya batas antara dunia manusia dan sesuatu yang mengintai dari baliknya. Galih selamat. Suaranya kembali. Namun di dalam dirinya, ada bagian yang selamanya berubah. Dan di desa yang tampak tenang itu, tanah masih menyimpan kisah, menunggu untuk diingat, atau dilupakan dengan paksa. Tamat.